Celakanya Amerika adalah negara besar yang tidak meratifikasi hukum laut itu. Oke, jumpa lagi di 5 Minutes Global Paradox. Kali ini kita bicara mengenai Cina di Laut Cina Selatan. Kira-kira 10 tahun terakhir ini, terutama 5 tahun lah ya, ada berita yang sangat kontroversial, sangat menarik, provokatif gitu, bahwa Cina yang negara benua itu, negara daratan itu ingin diberlakukan sebagai negara kepulauan, sehingga dia mengklaim satu wilayah yang menurut hukum laut internasional itu bukan miliknya, yaitu Laut Cina Selatan. Nah, hal ini sebenarnya sudah diklaim Cina sejak 1947 ketika Cina komunis ini memproklamirkan diri. Jadi dulu Cina itu adalah Cina nasionalis, lalu dikudeta oleh Cina komunis tahun 47. Lalu ketika Cina komunis naik tahta, mengklaim peta itu sampai kepada wilayah yang sekarang dipersengketakan di Laut Cina Selatan. Luasnya kira-kira 33 juta kilometer persegi. Dan yang diklaim itu adalah 90%-nya, jadi kira-kira 30 jutaan kilometer. Nah, kalau kita bandingkan dengan Indonesia itu kira-kira 110 juta lah ini. Sehingga hampir 3 kalinya wilayah Indonesia itu diklaim sebagai miliknya, padahal sebenarnya bukan. Nah, mengapa demikian? Karena sebenarnya walaupun mereka mengklaim tahun 47 karena nenek moyang mereka sudah pernah tinggal di sana katanya, dan itulah sebabnya namanya itu adalah Laut Cina Selatan, bukan Laut Asia Timur misalnya begitu. Nah, itu dalih mereka. Tetapi sebenarnya secara hukum laut tidak boleh ya, karena menurut hukum laut internasional atau UNCLOS ya, yang diinisiasi tahun 84 itu mengatakan ada 2 jenis negara, yaitu negara daratan, negara benua, dan negara kepulauan. Negara daratan itu hanya boleh punya laut ya, yang berpinggiran dengan laut hanya kira-kira 12 mil laut, sedangkan untuk yang negara laut, negara kepulauan itu boleh sampai 100 mil laut. Nah, dalam hal ini Cina pengennya diakui sebagai negara lautan, sehingga mengklaim itu. Klaim itu nggak masalah ya ketika dia hanya mengklaim saja, tapi yang dilakukan Cina adalah mereklamasi beberapa pulau di sana, pulau Spratly, pulau beberapa, dia naik kepulauan ya. Lalu dia mendirikan pangkalan militer, lalu memberlakukan hukum militer udaranya. Kalau yang lewat harus izin, kalau nggak izin tembak misalnya gitu, itu jadi kurang ajar. Nah, hal ini kita anggap sebagai ironika karena apa? Karena Cina itu meratifikasi UNCLOS itu, hukum laut itu pada tanggal 15 Mei 1996. Jadi aneh ya kalau tahun 47 dia mengklaim sejauh itu, lalu tahun 96 dia mengakui UNCLOS, karena dia mundur. Tapi yang terjadi adalah ya terus aja. Nah, yang dirugikan adalah negara-negara yang bersinggungan dengan itu, yaitu Vietnam, Malaysia sedikit ya, lalu Filipina ya. Nah, oleh karena itu tempo hari ketiga negara itu membawanya ke mahkamah internasional, dimenangkan, tetapi dia tetap aja nggak mau mundur. Nah, kemudian kalau ini diterus-teruskan, atau kalau orang bertanya bagaimana kelanjutan hal ini, ya kalau dilihat dari perspektif Cina seharusnya dia mundur dong, dia meratifikasi hukum laut internasional itu. Nah, kalau enggak ya lalu orang-orang atau negara-negara yang dirugikan itu minta tolong kepada Amerika, kepada negara yang lebih besar. Celakanya Amerika adalah negara besar yang tidak meratifikasi hukum laut itu. Sehingga ada satu ironika, ada satu hipokrisi. Yang satu ngakuin hukum laut tetapi ngelanggar. Nah, Amerika yang kita mintain tolong dia kuat, tetapi sebenarnya dia tidak mengakui hukum laut itu. Ini adalah satu ironika hubungan internasional yang kalau kita analisis dari perspektif lain akan menjadi sangat lain juga. Saya rasa itu yang perlu kita renungkan, sehingga
hukum laut dan anarkisme internasional itu ada hubungan apa tidak? Terima kasih.